Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk materi yang pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang tujuan, prinsip, peranan, dan tugas pokok humas dalam pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan humas dalam pendidikan. Menurut Frida Kusumastuti, bahwa tujuan humas adalah terpelihara dan terbentuknya saling pengertian dalam aspek kognisi, menjaga 29 bentuk, dan membentuk saling percaya dalam artian aspek afeksi, memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotoris. Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk yang pertama, memelihara kelangsungan hidup sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, memperlancar proses belajar mengajar. Yang keempat, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Sedangkan jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, tujuan hubungannya dengan sekolah adalah untuk yang pertama, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual. Yang kedua, memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip humas dalam pendidikan. Ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam artian apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus berupa informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Hindarkan sejauh mungkin upaya untuk menyembunyikan atau hidden activity kegiatan yang telah, sedang, dan akan dijalankan oleh lembaga pendidikan tersebut untuk menghindari salah satu persepsi serta kecurigaan terhadap lembaga pendidikan. Prinsip yang kedua yaitu continuity, yakni prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu saja. Misalnya hanya satu kali dalam 1 tahun, atau sekali dalam 1 semester, atau catur bulan, atau hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu coverage, yakni kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial, teaching, dan lain-lain kegiatannya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up-to-date. Lengkap artinya tidak satu pun informasi yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan atau progres sekolah di mana anaknya belajar. Prinsip yang keempat yaitu simplicity, yakni prinsip yang menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi, yakni sekolah, dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Prinsip yang selanjutnya yakni prinsip yang kelima, constructiveness, yakni program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Dalam artian sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah, problem, dan constraint yang dihadapi sekolah. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip adaptability atau penyesuaian, di mana program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, atau kultur, dan
bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rifaatul Mahmudah. Kepada Saudari Rifaatul Mahmudah dipersilahkan. C. Peranan Humas dalam pendidikan. Peranan Humas pada lembaga pendidikan antara lain yang pertama yaitu Humas harus mampu menjadi mediator komunikasi dalam sebuah lembaga pendidikan, baik secara langsung atau tatap muka maupun secara tidak langsung atau melalui media dan pers. Yang kedua, menciptakan dan mendukung serta menunjang kegiatan yang dilakukan untuk proses mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, Humas berfungsi untuk memasarkan atau mempromosikan lembaga pendidikan. Yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau public intern, serta menciptakan image positif pada lembaga pendidikannya. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat dilakukan guna untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. D. Tugas pokok Humas dalam pendidikan. Yang pertama, memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Yang kedua, membantu pemimpin yang karena tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Yang ketiga, membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Yang keempat, membantu pemimpin dalam mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaan kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaan kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi. E. Komite sekolah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah ditetapkan oleh Kemendikbud Muhadjir Effendi pada tanggal 30 Desember 2016. Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mulai diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Eka Jana dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 2117 pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta. Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur tentang apa itu Komite Sekolah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan atau organisasi, atau dunia usaha atau dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. F. Teknik-teknik humas. Ada beberapa teknik dalam berhubungan dengan masyarakat dalam lembaga pendidikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, laporan pada kedua orang tua. Teknik ini maksudnya adalah pihak sekolah memberikan laporan kepada orang tua murid tentang kemajuan-kemajuan, prestasi, dan kelemahan anak didik pada orang tuanya. Dengan teknik ini, orang tua akan memperoleh penilaian terhadap hasil pekerjaan anaknya, juga terhadap pekerjaan guru-guru di sekolah. Yang kedua, majalah sekolah. Majalah sekolah diusahakan oleh orang tua dan guru-guru pada sekolah diterbitkan minimal 1 bulan sekali. Majalah ini dipimpin oleh orang tua murid, bahkan termasuk alumni dan dewan redaksi. Isi majalah ini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan sekolah, karangan guru-guru, orang tua, dan murid-murid, serta pengumuman-pengumuman yang ada di sekolah. Yang ketiga, surat kabar sekolah. Kalau sekolah mampu menerbitkan surat kabar sekolah, maka sekolah tersebut dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada kedua orang tua atau masyarakat di daerah sekitarnya. Yang keempat, pameran sekolah.
suatu pameran yang efektif untuk memberi informasi tentang hasil kegiatan dan keadaan sekolah kepada masyarakat luar. Dapat diselenggarakan melalui pameran sekolah. Pameran sekolah akan menjadi lebih efektif lagi kalau kegiatan-kegiatan itu disiarkan secara pers atau melalui radio, sehingga upaya tersebut dapat menarik perhatian banyak orang. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.